Soal TIU 2024. Di dalam sebuah bus terdapat dua baris kursi, masing-masing terdiri dari 4 kursi yang berurutan. Beberapa penumpang memiliki posisi tempat duduk tertentu berdasarkan ketentuan berikut. A. Duduk berpasangan dengan C. A berpasangan dengan C. Sementara D duduk tepat di belakang A. Selain itu, E duduk di depan A dan berada setelah B. Sementara G duduk di depan C. G duduk di depan C dan setelah H, berarti di depannya ada H. F duduk di baris kiri setelah C, ya, berpasangan dengan D. Ya, F berada di baris kiri, ya, setelah C berpasangan dengan D. Berdasarkan informasi ini, urutan tempat duduk di baris kanan, karena ini ada kiri, maka baris kanan di sini. Urutan baris kanan adalah B, E, A, D. Ya, jawabannya adalah yang C. Nomor 2. Tidak semua orang yang makan nasi minum air. Di sini adalah orang yang minum air, di sini orang yang makan nasi. Ada orang makan nasi tapi tidak minum air. Ya, ada minum air tapi tidak makan nasi. Ya. Jadi tidak semua orang makan nasi. Ya, kata tidak semua artinya ada yang orang makan nasi, ya. Tidak semua orang yang makan nasi minum air. Jadi ada orang makan nasi yang tidak minum air. Mungkin di sini minum Coca-Cola atau apa, ya, yang jelas bukan air, ya, atau minum kopi mungkin, ya. Air di sini adalah air putih, ya. Mungkin seperti itu yang diinginkan pembuat soal. Kemudian semua orang yang berolahraga minum air. Semua orang yang berolahraga minum air. Ya. Karena dia minum air, kemungkinan ada orang berolahraga yang juga makan nasi, kan gitu, ya. Karena sebagian orang yang makan nasi minum air. Nah, mari kita simpulkan dari kedua premis di atas. Ya. Yang A, coba kita analisa. Semua yang makan nasi pasti minum air. Ini tidak, ya. Semua yang makan nasi pasti minum air, ini jelas salah. Karena apa? Karena dia bertentangan dengan premis pertama. Di sini adalah premis pertama, di sini premis kedua kita. Ya, bertentangan dengan premis pertama. Kemudian mari kita analisa yang B. Sebagian orang yang makan nasi mungkin tidak berolahraga. Sebagian orang yang makan nasi mungkin tidak berolahraga, mungkin aja, karena tidak semua orang makan nasi minum air. Orang berolahraga memang semuanya minum air, tapi kan ada yang makan nasi tapi tidak minum air. Jadi sebagian orang yang makan nasi mungkin tidak berolahraga, ini benar, karena dia posisinya di sini, di luar, ya, posisi di sini. Oke. Kemudian semua orang yang berolahraga juga makan nasi, ini jelas salah. Karena semua orang yang berolahraga adalah minum air, padahal ada orang makan nasi tidak minum air. Jelas pernyataan ketiga ini adalah salah. Yang D, beberapa orang yang makan nasi juga berolahraga. Di sini posisinya. Di sini beberapa orang yang makan nasi berolahraga. Jadi ini benar juga. Ya, yang E, semua orang yang minum air pasti makan nasi. Semua orang yang minum air, ya, pasti makan nasi, ini jelas salah. Ya, karena ada orang makan nasi tidak minum air di premis yang pertama. Oke. Jadi kesimpulannya di sini ada dua jawaban. Ya, dijawab B benar, dijawab D juga benar. Kita lanjutkan. Perhatikan tabel berikut. 6 orang peserta mengikuti lomba memanah dengan 3 kali percobaan.
Ya, jadi ada 6 peserta mengikuti lomba dengan 3 kali percobaan. Percobaan pertama, percobaan kedua, dan percobaan ketiga ini. Oke. Untuk masing-masing peserta, nilai dari 3 percobaan ini menentukan peringkat mereka. Ya, nilai rata-rata dari 3 percobaan menentukan peringkat mereka. Berdasarkan hasil yang ada, tentukan urutan peringkat dari 3 peserta dengan nilai terendah. Oke, kita mengerjakan soal ini dengan rumus rata-rata, tentu saja. Rumus rata-rata seperti ini. Rata-rata adalah jumlah data, yaitu jumlah data percobaan pertama ditambah percobaan kedua ditambah percobaan ketiga dibagi banyaknya data. Di sini banyaknya data semuanya sama, yaitu 3. Ya, artinya apa? Artinya kita hanya fokus pada jumlah data saja. Nilai tergantung pada jumlah data saja. Kita jumlahkan aja semua ini, mana yang paling besar berarti itu rata-ratanya besar, mana yang paling kecil rata-ratanya kecil, seperti itu. Ya. Jadi misalnya untuk data pertama. Untuk data pertama adalah 70 ya, tambah 65 tambah 75. Ya, biar mudah kita kayak utang-utangan. Ya, kita semua jadikan 70, 75 ini kita ambil 5, kita kasihkan ke 65. Ya, jadi 70 ini tetap 70, 65-nya jadi 70, dan 75-nya karena dipinjam 5, ya dikasihkan 5, maka dia akan menjadi 70. Jadi rata-rata dari 70 tambah 70 tambah 70 ya 70 itu. Rata-ratanya 70. Ya, jadi kita kayak pinjam-pinjaman sistemnya di sini. Oke. Nah, oke, yang kedua ini ceritanya sama, ini juga pinjam-pinjaman. Ya, di sini kita punya 60, 70 dan 65. Ya, 65 ini kita semuanya akan jadikan 65 ya. 70 ini kita pinjam 5, kita kasihkan ke sana 5. Ya. Maka 60-nya akan menjadi 65 karena ditambah 5. Ya, 70-nya dikurangi 5 akan menjadi 65 ditambah 65. Jadi ini mudah ya. 65 tambah 65 tambah 65 kalau dibagi 3 pasti hasilnya 65, seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, sini sama. Di sini kita semua jadikan 80. 85-nya ini 5 kita pinjamkan ke sana 5. Ya, 80 tambah 5 akan menjadi 85 kebalik ya. Kita jadikan 80 pinjamkannya ke sana. Ya, salah tempat. Ya. Di sini 85 80-nya ini tetap 80 ya di sini. Terus 85-nya jadi 80 karena dikurangi 5 ya. Terus 75-nya jadi 80 karena ditambah 5 ya. Nah, 80 tambah 80 tambah 80 kalau dibagi 3 ya hasilnya akan 80. Kita lanjutkan. Untuk data Dedi. Ya, di sini kita ingin jadikan semuanya 60. Dengan cara apa? 65 ini kita ambil 5 kita kasihkan ke sini. 55 tambah 5 akan menjadi 60 ya kan. Nah, 65-nya ini tadi kan dikurangi 5 ya, dikasihkan ke sini menjadi 60, terus di sini 60. Jadi semuanya totalnya adalah 60 kalau dibagi 3. 60 tambah 60 tambah 60 dibagi 3 adalah 60. Kita lanjutkan. Untuk data ini semuanya kita akan jadikan 75. Dengan cara apa? Dengan cara 80-nya ini kita ambil 5 kita kasihkan ke sini. Ya, kita kasihkan ke sini 5. Jadi 75-nya tetap 75, 70-nya menjadi 75 dan 80-nya menjadi 75. 75 tambah 75 tambah 75 dibagi 3 sekali lagi ya 75. Ya. Sekarang data yang terakhir di sini 65, 70 dan 69. Karena 69 kita bulatkan saja menjadi 70 kan gitu ya, lebih mudah. Makanya ini kasih warna merah. Nah, karena ini datanya adalah 65, 70, 70 ya kita nggak bisa menjadikan satu angka. Ya, tapi yang jelas rata-ratanya pasti di antara 65 sampai 70. Ya, lebih cenderung ke 70-nya. Lebih cenderung ke 70-nya. Ya, mungkin rata-ratanya sekitar ya 68 atau 69 gitu. Ya, tapi kita nggak perlu detailnya karena kita hanya mengurutkan saja. Ya, nilai terendahnya. Dari sini jelas urutannya kita yang pertama yang paling rendah adalah 60 pasti paling rendah. Ya. Kemudian yang paling rendah berikutnya adalah
yang 65. Kalau ini kan antara 65 sampai 70 cenderung ke 70 kan ya. Nah, ini adalah terkecil nomor 3. Jadi nama-nama sudah kita dapatkan. Yang terkecil pertama adalah Dedi, ya. Yang terkecil kedua adalah di sini Budi, ya. Yang terkecil ketiga adalah Vina. Jadi kalau kita urutkan dari yang paling kecil adalah Dedi, Budi, Vina. Dedi Budi Vina enggak ada, adanya Dedi Vina Budi ya, ini aja kita ambil sebagai jawaban yang D ya. Oke. Kita lanjutkan sekarang. Nah, sekarang kita akan kerjakan nomor 4. Sebelum mengerjakan nomor 4, perhatikan prioritas operasi matematika. Ya, dalam prioritas matematika apa yang harus didahulukan? Dahulukan tanda kurung. Kita dahulukan. Di sini tidak ada tanda kurung, ya. Pangkat atau akar. Di sini tidak ada pangkat atau akar. Yang ada adalah perkalian dan pembagian. Ini kita dahulukan, baru penjumlahan. Ini penting, ya. Kemudian akan kita kerjakan 3/4, tetap 3/4 kita tulis apa adanya, ya. Kemudian 0,5 ini kita rubah menjadi setengah biar memudahkan. 0,5 kita rubah menjadi setengah. Ya, kita semua jadikan pecahan. Terus, nah di sini untuk yang ketiga pembagian bisa menjadi perkalian. Ya, ingat kalau A dibagi B per C akan menjadi A kali C per B. Nah, agar mudah kita jadikan pembagian menjadi perkalian. Ya, dibagi 2/5 itu sama dengan dikali 5/2. Oke, kemudian kita operasikan sekarang. Nah, 3/4-nya tetap kita tulis 3/4, setengah kali 3 itu 3 ini adalah sama dengan 3/1 sebenarnya, ya. Jadi 3-nya kita kalikan 1, ya, bukan dikalikan 2-nya juga ya, cukup dikalikan 1 aja. 2-nya sebenarnya dikalikan 1. Jadi setengah kali 3 adalah 3/2. Kemudian kalau sudah bentuk seperti ini, atas kalikan atas, bawah kalikan bawah. 1 kali 5 adalah 5, 3 kali 2 adalah 6. Dan di sini minus kali plus adalah minus ya. Minusnya ini karena minus dikali plus. Oke. Kalau ini plus dikali plus tetap plus. Nah, langkah berikutnya adalah menyamakan penyebut. Di sini penyebutnya 4, 2, 6. Ini belum bisa dioperasikan. Biar bisa kita operasikan, kita samakan penyebut. Seperti itu. Ya. Sekarang kita samakan penyebutnya. Semua penyebutnya jadikan 12. Ya. Nah, ceritanya seperti ini. 4 menjadi 12 itu karena dikalikan 3. Bawah dikalikan 3, atas juga dikalikan 3. Oke. 2 menjadi 12 ini dikalikan 6. Bawah dikalikan 6, atas juga dikalikan 6. Jadi 3 kali 6 18. Kemudian 6 jadi 12 dikali 2. Bawah kali 2, atas juga dikali 2. Caranya seperti itu ya. Nah, kemudian karena penyebutnya sama, kita bisa langsung jumlahkan bagian atas. Ingat, plus tetap plus, minus tetap minus. Setelah kita jumlahkan akan menjadi 9 tambah 18 dikurangi 10. Caranya adalah 18 kurangi 10 dulu adalah 8, 8 tambah 9 adalah 17. Itu lebih mudah. 17/12 ini akan kita rubah ya. 17 ini kita rubah menjadi 12/12 tambah 5/12. 12 tambah 5 itu kan 17. Oke. Kemudian 12/12 ya, bilangan yang sama dibagi itu hasilnya 1. Maka di sini akan menjadi 1 15/12. Oke. Dan 1 tambah 15/12 ini boleh ditulis 1 15/12. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian soal kelima. Nomor 5. Pertama, sama dengan nomor 4 tadi, kita akan fokus pada prioritas operasi matematika. Ya, karena tidak ada tanda kurung dan tidak ada pangkat atau akar, kita langsung dahulukan perkalian dan pembagian baru penjumlahan. Nah, ini kita tulis ulang ya. Kita juga akan memperhatikan bahwa di sini ada ingat ya, A dibagi B per C sama dengan A dikali C per B. Jadi pembagian akan kita rubah menjadi perkalian di sini. 1/8 tetap apa adanya kita tulis 1/8, ya kan? Kemudian di sini 1/8 dibagi 2, ya.
Jadi 2 ini boleh ditulis 2 per 1. Jadi kalau dibalik ya 1 per 2. Jadi untuk bagian kedua ini akan menjadi 1/8 dikali ya, bagi kita jadikan kali 1 per 2, baru kemudian dikurangi 6 kali 5. Seperti itu. Langkah berikutnya ya, kita 1/8 tetap 1/8 ya. Nah, di sini kalau perkalian seperti ini, atas kali atas, bawah kali bawah. 1 kali 1 adalah 1, 8 dikali 2 di sini adalah 16 ya. Terus kemudian dikurangi 30. Langkah berikutnya ya, kita akan menyamakan penyebut. Cukup yang pecahan saja kita samakan penyebutnya. Yang ini dibiarkan, nanti jadi terlalu besar angkanya. Ya boleh seperti itu ya. Yang ingin kita jumlahkan aja, samakan penyebutnya. Sama-sama kita jadikan 16 ya. Jadi akan menjadi seperti ini. Ya, 8 dijadikan 16 karena dikali 2, bawah dikalikan 2 juga atas dikalikan 2. Menjadi 2 per 16 dikurangi 1 per 16 min 30. Seperti itu. Kemudian, nah ini kita jumlahkan. Yang bagian sini kita jumlahkan. 2 dikurangi 1 adalah 1. Ya, 1 per 16 dikurangi 30. Oke. Kemudian kita lanjutkan. 30 ini jadikan minus 1 minus 29. Jadi 31 adalah minus 1 minus lagi 29 adalah 30. Kenapa kita lakukan ini? Agar angkanya kecil. Ya, 1 ini kita modifikasi menjadi 16 per 16. Hasilnya seperti ini. Jadi 1/16 dikurangi 16 per 16 dikurangi 29. Nah, yang ini kita kerjakan. Kita kerjakan. 1/16 dikurangi 16 per 16 ya akan menjadi minus 15 per 16. Nah, minus 15 per 16 ini ya bisa dibalik tempatnya ya, menjadi minus 29 minus 15 per 16. Jadi minus 15 per 16 minus 29 itu boleh ditulis minus 29 minus 15 per 16, dan ini boleh ditulis ya menjadi minus 29 15 per 16. Seperti itu. Dan jelas jawabannya adalah yang D ya, minus 29 15 per 16. Oke. Silakan kalau melihat ini bermanfaat, subscribe ya, like. Apabila ada pertanyaan bisa komen ya, apabila ada tanggapan, ada sesuatu yang ingin disampaikan bisa di kolom komen. Thank you for watching.